Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiah dengan NIM 20482011 160. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sediaan gel ekstrak lembab. Definisi gel menurut Formalarium Nasional halaman 315, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Menurut Farmakope edisi 4 halaman 7, gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Kerugian gel banyak mengandung air, kontrol mikroba, penguapan air sediaan atau kuliat kering, gelling agen atau polimer dan gam zat nutrisi media pertumbuhan mikroorganisme. Keuntungan gel, yang pertama mudah digunakan atau dioles, yang kedua memberikan rasa nyaman atau sensasi dingin, yang ketiga mudah dibersihkan, lalu yang keempat memenuhi aspek aseptabilitas. Fungsi gel untuk obat yang diberikan secara topikal atau non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata atau gel steril. Untuk kosmetik, gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik, termasuk pada sampo, parfum, pasta gigi, dan sediaan perawatan rambut. Lalu di sini ada juga sifat gel. Yang pertama, zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi dan kosmetik ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lain. Lalu ada juga sifat yang kedua, yaitu pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan, tapi dapat rusak segera ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan tube, atau selama penggunaan topikal. Lalu ada juga sifat yang ketiga, karakteristik gel harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan. Lalu ada juga sifat yang keempat, penggunaan bahan pembentuk gel yang konsentrasinya sangat tinggi atau BM besar dapat menghasilkan gel yang sulit untuk dikeluarkan atau digunakan. Lalu yang kelima, gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terdiri setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Contoh polimer seperti MC, HPMC dapat terlarut hanya dalam air yang dingin yang akan membentuk larutan yang kental, dan pada peningkatan suhu larutan tersebut akan membentuk gel. Lalu yang keenam, fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut thermogelation. Lalu di sini juga ada golongan gel. Golongan gel yang pertama itu ada fase tunggal. Terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan sedemikian sehingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi, dan cairan gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik, misalnya karboner, atau dari gom alam, misalnya tragakan. Lalu ada juga golongan gel yang kedua, yaitu sistem dua fase. Dalam sistem dua fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat berupa thixotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada pengocokan. Sediaan harus dikocok dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitas. Lalu di sini juga ada rancangan formula.
Matriks bahannya yang pertama itu ada gelling agen, macam bahannya derivat selulosa, keterangannya sifat fisik dari selulosa ditentukan oleh jenis dan gugus substitusi. Paling sering digunakan karena menghasilkan gel yang bersifat netral, viskositas stabil, gel jernih, kadarnya 0,5% sampai 10%. Lalu ada polimer atau gel organik, gum alam, pektin, karagenan. Umumnya bersifat anionik, mudah terurai secara mikrobiologi dan menunjang pertumbuhan mikroba. Lalu ada polimer sintetis atau karbomer. Biasanya digunakan sebagai pengental pada sediaan dan produk kosmetik, merupakan gelling agen yang kuat pada konsentrasi 0,5%. Pembentukan gel dipengaruhi oleh cara netralisasi dengan pH yang sesuai. Lalu ada juga fungsi yang kedua, plaktylizer. Macam bahannya itu gliserin. Keterangannya, pemberiannya, cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, higroskopik kental. Kelarutan dapat bercampur dengan air dan etanol, tidak larut dalam kloroform. Kestabilan stabil dalam udara, kadarnya 5-15%. Lalu ada propilen glikol, pemberian bening, tidak berwarna, kental praktis, encer, tidak berbau. Kelarutan dapat bercampur dengan aseton, kloroform, etanol 95%, gliserin, dan air. Stabilitas pada suhu dingin stabil di tempat tertutup rapat, kadarnya kurang lebih 15%. Polietilin glikol, pemberiannya serbuk yang mudah mengalir, putih, sedikit berbau manis, kelarutan larut dalam air, kestabilan secara kimia stabil di udara dan dalam kelarutan. Lalu ada juga fungsi humektan, macam bahannya polietilin glikol. Keterangannya pemberian serbuk yang mudah mengalir, putih, sedikit berbau manis, larut dalam air, kestabilannya secara kimia stabil di udara dan dalam larutan. Lalu ada propilen glikol, pemberian bening, tidak berwarna, kental praktis, encer, tidak berbau. Kelarutan dapat tercampur dengan aseton kloroform, etanol 95%, gliserin, dan air. Stabilitas pada suhu dingin stabil di tempat tertutup rapat, kadarnya 5-15% dengan kombinasi. Lalu ada juga fungsi antioksidan, macam bahannya butilatet, hydroxytoluene, pemberian hablur padat, putih bau khas. Kelarutan tidak larut dalam air dan dalam propilen glikol, mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam eter. Inkopabilitas tidak tercampur dengan kalium permanganat. Kadarnya 0,5 sampai 1%. Lalu di sini juga ada preservatif, macam bahannya metilparaben atau nipagen, pemberian hablur kecil, tidak berwarna, tidak berbau. Kelarutannya sukar larut dalam air, dalam benzena, dan dalam karbon tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan eter. Kadarnya 0,02 sampai 0,3%. Lalu di sini juga ada macam bahan propiparaben atau nipasol. Keterangannya pemberian serbuk hablur putih, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3 bagian etanol dan aseton, dan dalam 140 bagian gliseron dan 40 bagian dalam minyak lemak. Kadarnya 0,02 sampai 0,6%. Di sini ada pemilihan bahan komponen penyusun untuk mencapai spesifikasi.
Bahannya yang pertama ekstrak lembab, fungsinya bahan aktif. Baru di sini ada juga bahan CMCNA, fungsinya sebagai gelling agen, gliserin sebagai fructidizer, propilen glikol sebagai humektan, nipagin sebagai preservatif, nipasol sebagai preservatif, dan air sebagai solvent. Lalu di sini juga ada cara pembuatan. Cara pembuatannya yaitu ekstrak lembab ditimbang sebanyak 2,2 gram, kemudian dilarutkan ke dalam pelarut etanol 70%. Add sampai larut, ditimbang gelling agen atau CMCNA sebanyak nipagin sebanyak 0,022 gram dan nipasol sebanyak 0,011 gram. Dipipet dengan pipet ukur gliserin sebanyak 1,744 cm per 3 dan propilen glikol sebanyak 1,21 cm per 3. Gelling agen atau CMCNA dikembangkan dengan air sebanyak 16,5 mili pada mortar 1, diaduk hingga mengembang. Nipagin dan nipasol dilarutkan dalam propilen glikol. Ekstrak lembab yang sudah cair, nipagin dan nipasol dalam propilen glikol dan gliserin didispersikan ke dalam basis gel CMCNA yang telah dikembangkan sambil terus diaduk sampai homogen. Pengadukan dilakukan terus-menerus, namun jangan terlalu kuat karena akan menyerap udara sehingga menyebabkan timbulnya gelembung udara dalam sediaan. Gel ditimbang sebanyak 10 gram sebanyak 2 kali menggunakan kertas perkamen. Kertas perkamen yang berisi gel digulung sampai menutupi semua sediaan gel. Gulungan kertas perkamen yang berisi gel dimasukkan ke dalam tube dengan kondisi ujung tube keluar dalam keadaan tertutup. Kertas perkamen dikeluarkan dengan cara ditarik sambil menjepit bagian belakang tube. Kemudian tube ditutup dengan melipat bagian belakang yang terbuka. Ujung tube ditutup dengan alat penekuk atau gunting, lalu diberikan etiket dan dikemas dalam wadah kemasan sekunder disertai dengan brosur. Lalu ada evaluasi sediaan gel, evaluasi organoleptis. Tujuan untuk dapat mengevaluasi organoleptis meliputi warna, bau, rasa pada sediaan. Bau mengenali aroma atau bau sediaan gel dengan mencium aroma sediaan. Warna melihat warna dari sediaan gel. Rasa mengenali bentuk dari sediaan. Lalu penetapan pH, alat pH universal, tujuan untuk dapat menentukan pH dari sediaan. Metode yang pertama, kertas pH universal dicelupkan ke dalam sediaan, lalu yang kedua dikocokkan dengan indikatornya sehingga diperoleh pH akhir. Lalu di sini ada juga homogenitas, alatnya kaca objek, tujuan untuk mengetahui homogenitas sediaan. Metodenya, sampel diambil pada bagian atas, tengah, atau bawah, sampel dioleskan pada kaca objek, kemudian diratakan pada kaca objek lain, sehingga terbentuk lapisan tipis. Susunan partikel yang terbentuk atau ketidakhomogenan diamati secara visual. Di sini ada juga evaluasi daya sebar, alatnya lempeng kaca dan anak timbangan gram, tujuan untuk mengetahui daya sebar gel. Metodenya, krim ditimbang kurang lebih 0,5 gram, diletakkan pada kaca bundar bagian tengah di atas diberi anak timbangan sebagai beban dan diberikan 1 menit, dan dibiarkan 1 menit. Diameter krim yang menyebar atau dengan
Mengambil panjang rata-rata diameter dari beberapa sisi, diukur 50 gram, 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, dan 500 gram digunakan sebagai beban. Pada setiap penambahan beban didiamkan selama 1 menit dan diukur diameter krim yang menyebar. Lalu di sini juga ada evaluasi daya lekat. Alatnya gelas objek, tujuan untuk mengetahui daya lekat suatu sediaan gel. Metodenya, sejumlah sampel kurang lebih 0,25 gram diletakkan di antara dua gelas objek. Kemudian ditekan dengan beban 1 kilogram selama 5 menit. Setelah itu, beban diambil, kemudian gelas objek diangkat menggunakan tangan. Dihitung waktu gelas objek jatuh atau terlepas antara keduanya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.